وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفضوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan majelis taklim, pimpinan majelis taklim kaum ibu Raudatul Ummah Al-Mukarramah Ibu Hajah Khadijah, guru kita bersama para pengurus, keluarga besar dari Bapak Haji Salih, putra putri menantu dan cucu insyaallah semuanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Gurunya Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Zaini, Ustadzah Hajah Armani, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu nggak mau digeser ini pengajian? Iya, kalau misalnya karena memang banyak yang pengen ke masjid, saya juga pengen ke masjid. Berarti Rabu ketiga aja deh, dimulai dari bulan depan. Jadi kayak kemarin Rabu ketiga kita ya. Ketiga pagi biasa. Kalau kita kan sebulan sekali bisa digeser-geser gitu ya. Sedangkan sekarang ada taklim di Baitul Mutakin kan sekali-sekali mah gitu ya. Walaupun nggak setiap bulan, saya pengen juga silaturahim ya Bu ya. Jadi ibu-ibu mulai bulan besok, karena kalau kepecah-pecah juga nggak enak saya mah. Iya. Timbang baca Yasin tahlil pulang. Kayaknya sih kalau sampai terus siang nggak mungkin gitu ya. Jadi yang enak mah dari awal sampai akhir gitu, sampai belajar malah gitu. Jadi ibu-ibu kita mulainya nanti bulan besok di Rebo ketiga ya. Tetap pagi ya Bu. Tetap pagi. Kemarin lagi. Kayak Ustadzah Juta ini juga kan nggak ke masjid jadinya ya. Iya. Memang Ustadzah ini juga enggak ya. Memang kalau Bu Haji ini belum mulai. Saya juga belum. Udah mulai. Iya. Sekarang giliran Ustadzah Lili. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, nanti ditegesin lagi oleh ketua. Dikit saja jamaahnya. Di mana? Di Baitul awalnya penuh sampai panjang. Iya. Pas bulan berikutnya separuh segini. Ya. Sedikit. Nggak tahu deh kalau sekarang nih kan baru bulan ketiga ini. Namanya juga pengajian ya. Pengajian memang begitu. Iya. Kalau maulid tuh baru. Banyak. Tapi sayang kalau maulid nggak banyak. Iya. Persiapan kita banyak. Persiapan banyak, orang yang datang dikit. Mau persiapan dikit takut orang banyak. Orang banyak persiapan banyak, orang dikit mau dikemana ya gitu ya. Kalau dibagi-bagi mah gampang ya. Tapi kan itu uang. Sudah ibu-ibu halaman 6 baris berapa? Fasol. Fasol ini suatu fasol. Menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Walifut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bawa lembaran enggak? Ya sudah. Jadi nggak dituntun ya kalau bawa lembaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli
سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh muallifu rahimahullahu taala wa man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun, ini suatu fasal menerangkan yang halal memakai sekalian bejana yang suci daripada sekalian najis. Najis apa jenis? Pada sekalian jenis. Oh iya. Pada sekalian jenis melainkan sekalian bejana emas dan perak, maka itu haram memakainya. Atau bejana yang disepuh dengan emas atau perak yang tebal sepuhannya sekira-kira hasil emas atau perak, jikalau didatangkan kepada api sampai netes wallahu a'lam bishawab. Ini lagi ngomongin bejana. Tahu bejana ibu-ibu? Bejana itu piring, sendok, garpu, panci. Itu bejana. Itu namanya bejana. Wadah kalau kata kita. Kalau wadah saya ini. Iya, jadi baskom, nampan. Nah, ini lagi ngomongin tentang wadah. Dari piring, gelas, sendok, garpu. Terus apa lagi? Panci, rantang, gitu ya, banyak. Nah, kita pakai tuh Bu, yang namanya wadah itu. Itu semua jenis itu boleh. Kecuali apa yang nggak boleh, haram hukumnya. Yang nggak boleh nih, yang terbuatnya dari emas dan perak. Ibu punya? Enggak. Belum juga ditanya oleh bilang enggak punya. Ya, sendok kali punya emas gitu ya, nggak boleh, haram hukumnya. Jadi ibu-ibu, bejana emas itu adalah pakaian surga. Ya, ibu-ibu kalau perhiasan buat kita boleh, perempuan, karena ibu-ibu perhiasan dunia itu perempuan. Dunia mata wa khairu mata'iha almar'atus salihah. Dunia itu kenikmatan, dunia itu perhiasan, dunia itu kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan, kenikmatan adalah perempuan. Jadi perempuan itu perhiasan. Karena perhiasan maka boleh pakai perhiasan. Perhiasan dari apa? Dari emas, dari perak, boleh. Ya. Jadi ibu yang berlian, enggak ditaker kalau berlian. Jadi bukan masalah jarang yang punya, itu mah laki-laki juga boleh berlian. Yang jadi takeran mata uang itu adalah emas. Berlian ibu-ibu kayak burung,
kayak burung. Orang laki kan kebanyakan kalau burung mah yang yang demen laki-laki ya. Ada nggak perempuan yang demen sama burung? Ya, jadi ibu-ibu yang kebanyakan lah. Ibu jangan keres sama saya kali yang keres ya. Bapak udah ketawa. Jadi ibu-ibu, ini burung nggak ada harganya bu, nggak ada harganya. Kenapa nggak ada harganya? Saking orang tergantung kesenangannya. Bisa-bisa itu burung cuma terbang kayak begitu menurut kita. Apaan tuh burung? 15 juta. Iya, tuh kayak gitu berlian. Berlian itu nggak punya harga bu. Iya, harganya relatif gitu bu. Tergantung dengan kesenangan orang. Iya, jadi nggak ada ini per gramnya berapa. Kalau emas itu ada secara umum, lihat di Google, ya kan? Lihat di Google sekarang harga emas lagi berapa duit gramnya. Kalau berlian nggak ada. Sekarang lagi berapa duit ibu-ibu emas? Tahu kata beli. Ada perlu beli. 1,6. Itu LM-nya, logam mulianya, tapi kan murni Ustaz ya. Sekarang ibu-ibu orang pada bikin logam mulia logam mulia ya. Buat apa? Buat mas kawin. Iya mas kawin. Kata saya mau ngapain? Mas kawinnya logam mulia kagak dipakai. Iya kan? Tapi pasti dibeliin cincin kawin ya. Jadi selebihnya itu buat yang pasti berdua-duaan itu mah ya. Jadi logam sekarang itu banyak yang logam mulia. Logam mulia. Jadi sekarang itu logam mulia 1,5 ya. 1,6. Kalau yang 24 karat perhiasan berapa? Sekitar itu ya. Makanya ibu-ibu kita nih yang mau ngawinin laki-laki repot juga ya. Emasnya lagi mahal-mahalnya. Tapi ya kalau ada jodohnya pasti ada uangnya ya. Insya Allah Allah kasih uangnya. Buat apa? Buat beli mas kawin. Kalau dulu mas kawinnya 25 gram. Lah sekarang mah 25 gram susah amat ya. Mas kawin saya 500 perak zaman dulu. Banyak 500 dulu 5 juta sekarang gitu. Iya jadi jangan ngitung 500 perak zaman dulu dihitung dengan 500 perak zaman sekarang. Iya, 5 juta sekarang. 500 perak zaman dulu lagi laku apaan? Lagi harga apaan? Ya kagak tahu, lupa. Jadi ibu-ibu kita perempuan pakai emas silahkan. Boleh. Ya. Cuman secara uruf tahu Bu? Secara pantes-pantesnya jangan mentang-mentang jadi orang kaya semuanya dipakai. Ibu boleh punya emas sampai 500 gram di rumahnya nggak apa-apa, tapi jangan 500 gramnya dipakai. Di sini pakai. Iya. Jangan jadi bikin fitnah ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kenapa orang ngatain kita? Salah kita sih, gitu kan? Nggak mau ngukur diri, pantesin aja ibu-ibu nih sekarang lagi baju merah, lagi pakai baju hitam, pakailah cincin yang matanya hitam. Besok matanya hijau, pakai baju hijau, matanya hijau, ya mas. Ya ibu-ibu boro-boro cincin bermatakan hijaunya, merahnya, sendalnya itu mulu, ya tasnya itu mulu. Ibu jangan ngomong capek. Kalau orang yang senang aja, jangan juga dikatain sama kita ibu ya. Selama itu uruf, selama itu pantas, jadi lihat pantas-pantasnya. Iya, jadi huruf itu bahasa Arab ibu. Huruf itu bahasa Arab di apa? Di Indonesia, bukan di Indonesia kan, di Betawi. Dulu kan pakai baju nggak uruf pakai baju. Nah itu. Iya. Udah ya ibu-ibu. Laki-laki boleh nggak pakai perhiasan? Nggak boleh. Laki-laki
bukan perhiasan, makanya nggak boleh pakai perhiasan. Jadi itu kalau anak ibu, suami ibu, ada yang pada pakai kalung emas, ada yang pakai cincin emas, ada yang pakai gelang emas. Ibu-ibu, ada orang pakai kalung emas. Udah dibilangin tuh ke istrinya nih, istrinya udah bilang, mempannya sama siapa? Sama anaknya. Iya. Jadi orang itu ada mempan-mempannya ya. Nah, kayak Pori ini punya suami. Udah enggak. Iya, Pori ini nggak punya suami. Lagi nyari. Iya. Ibu-ibu, waktu masih ada suami, kadang-kadang suka rada-rada ngelawan. Ya, misalnya mau kemana gitu. Ya Allah bang, saya pengen ikut, saya kagak kemana-mana, pengen ikut sono jalan-jalan, kagak boleh. Ya Allah, kali ini aja, gitu kan ya. Kali ini aja. Maksa mau pulang dong. Agak maksa gitu ya. Tapi kalau giliran ke anak, ibu-ibu bisa-bisa kagak boleh. Kata Pulangnya dipeletar. Intinya diizinin pulangnya dipermutin gitu. Oh iya. Enggak, ini mah mau ngebandingin antara suami sama anak. Kadang-kadang ibu-ibu kita lebih nurutin sama anak, gitu kan? Iya, bener kan? Iya, apalagi duitnya dari anak. Ya nanti di stop lagi duitnya deh. Yang sebelah sini sampai begini. Besok saja saya suruh sini. Ya, jadi ibu-ibu, perempuan boleh pakai perhiasan, laki-laki enggak boleh. Jadi ibu-ibu yang pada suaminya punya kalung kasih ke istrinya. Yang punya cincin, ibu-ibu kalau orang nikah kan kadang baca model gitu enggak apa-apa. Baca apa sih? Akik. Jangan emas itu. Kalau batu berlian juga nggak apa-apa. Yang penting jangan tali. Yang penting jangan emas. Kalau emas kan batu bukan. Jadi ini kan apa sih namanya? Yang ngiket kan emas. Ya. Laki-laki yang boleh perak. Perak boleh. Perak boleh. Perempuan perak emas boleh. Apa aja. Laki-laki emas nggak boleh, perak boleh. Bejana nggak boleh. Mau emas mau perak nggak boleh. Ya. Itu nanti kalau ibu mau pakai bejana emas, bejana perak, ya Allah kayaknya bosen nih kita nih pakai tatakan beling biasa, pengen pakai beling emas. Ya bertatakan emas, bertatakan perak gitu kan ya. Boleh nanti di surga nanti ya. Kenapa ibu-ibu nggak boleh di dunia? Karena itu adalah pakaian surga. Jadi semua nanti ininya surga, ininya pokoknya semuanya ininya surga, ininya emas, semuanya emas, perak ya. Kita di sana ngapain ya? Enaknya tinggal gelap. mikirin kondangan, gak mikirin kemana-mana. Lah kondangan. Itu kalau kondangan apa? Berziarah kan? Iya, nanti kita berziarah dari sini kemana aja kita jalan-jalan. Cuman kondangannya kagak pakai amplop gitu. Kan Ustazah Aziza ini mikirin nanti kita nggak kondangan, bukan karena nggak kondangannya, mikirin amplopnya. Iya. Tinggal ngayeng aja ibu-ibu di surga. Makanya ngaji biar bisa masuk ke dalam surga. Ntar diem-diem mentang-mentangan Sudah nggak pernah ada. melainkan sekalian bejana emas nggak boleh dan perak, maka itu haram memakainya. Haram loh Bu. Atau bejana yang ibu-ibu mungkin nggak kebayang, mana mungkin kita pakai bejana emas gitu kan. Tapi kan orang kaya mah pakai. Iya, emasnya, perhiasan yang dipakai buat badannya udah cukup. Ya, dia pengen.
Jadi sendok. Iya. Walaupun itu nggak dipakai, dipajang aja nggak boleh. Ibu kan zaman dulu nih, waktu zaman saya nikah. Waktu zaman saya nikah saya dapat apa? Dapat hadiah. Ibu zaman dulu mah Bu, waktu saya nih Bu banyakkan kadonya. Iya. Kadonya banyak banget ibu-ibu. Apa aja. Ya, termasuk apa ibu-ibu? Termasuk satu setel. Sendok sama garpu yang gede. Warnanya emas. Itu emas apa bukan? Bukan. Ya. Kalau itu mah sepuan. Ya, cuman warnanya doang, warna emas. Jadi kalau warna emas nggak apa-apa, tapi bukan emas. Nah, nggak apa-apa nih Bu, kalau sepuannya cuman bentuknya sepuan. Maka itu haram memakai atau memakainya atau bejana yang disepuh dengan emas. Maka itu haram memakainya atau bejana yang disepuh dengan emas atau perak yang tebal sepuhannya sekira-kira hasil emas atau perak jikalau didatangkan kepada api sampai netes. Jadi ibu-ibu, kalau yang saya terima hadiah waktu saya kawinan cuman sepuhan doang, tapi memang ada unsur emasnya tuh Bu, ya. Tapi unsur emasnya dikit doang, enggak sampai 0, mili, pokoknya dikit banget, asal buat ngikat doang. Kayak begini ibu-ibu. Jadi unsur emas itu buat ngikat kuatnya, kayak sutra. Ibu-ibu orang laki nggak boleh pakai sutra. Tapi sutra itu di setiap baju yang licin ada itu unsur sutranya, walaupun sedikit gitu. Buat apa? Buat nguatin itu benang jadi yang mengkilap ya Bu ya. Kalau yang katun tuh enggak. Jadi ibu-ibu, kalau ini bejananya ada unsur emasnya tuh Bang, cuma 0,00, 0,0 paling terakhir deh gitu. Tapi kalau sampai sepuhannya tebal melebihi, ibu bukan gini. Kalau medali nih Bu, pertama medali emas, kemudian medali apa? Perak, kemudian medali apa? Perunggu. Itu yang perunggu tuh dari suasa. Oh, suasa iya. Suasa apaan Bu? Suasa. Ada dulu kita pakai suasa ya. Imitasi. Merahnya kayak sekarang ada yang mas merah itu. Enggak. Imitasi itu Bu istilah buat palsu. Jadi itu jenis bukan namanya imitasi. Apaan? Iya, apaan itu namanya? Bukan suasa. Suasa. Suasa tuh kayak apa? Dulu mah kita pernah sih. Iya. Pakai suasa. Di bawah suasa apa? Enggak ada lagi. Besi, bukan? Enggak ada. Perak, emas, suasa. Iya. Enggak, maksudnya gini ibu-ibu. Kalau kayak dandang, itu kan dandang tebal tuh ya Bu ya. Ibu punya nggak dandang tebal zaman dulu? Tembaga, suasa itu tembaga bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Kalau Di bawah tembaga di bawah suasa. soalnya dulu kita pakai anting suasa pernah ya. Nah suasa itu boleh ibu-ibu kalau laki-laki. Iya bejana juga boleh suasa. Berarti kita suasa aja enggak apa ya? Kenapa? Oh suasa, nggak boleh berarti. Dia suasa itu emas. Pokoknya emas suasa deh yang paling muda. Iya, paling muda ya. Gitu. Kalau sekarang modelnya emas suasa. Iya, Berarti nggak boleh saja orang laki itu ya? Nggak boleh. kita melihat pakai suasa begini.
Anting-anting girang panjang. Tapi memang yang dibilang bukan swasta, dibilangnya emas. Girang kan? Dibilangnya emas bukan swasta. Kenapa dibilang emas? Karena memang warnanya warna emas, gitu aja. Iya. Ya. Jadi itu yang katanya dandang yang tebal kuning itu namanya tembaga ya. Ibu-ibu pernah nggak ingat nggak zaman dulu waktu zaman Bu Haji Olis FKMT pertama-tama kita ke Taman Mini tuh Bu. Ke Taman Mini itu adalah museum hadiah pemberian dari raja-raja dari seluruh negara. Di situ ada kursi dari emas, terus piring dari emas. Itu mah buat pajangan doang. Jadi itu istilahnya tradisi kerajaan zaman dulu. Ya, tradisi kerajaan zaman dulu itu masih punya yang namanya bejana-bejana yang bentuknya dari unsur emas. Mereka nggak ngerti yang namanya ama agama ya. Jadi buat nggak boleh dipakai. Sebetulnya dimiliki pun nggak boleh. Jadi zaman dulu itu ibu-ibu kerajaan itu punya emas. Ya kayak Cleopatra kayak itu tuh Bu. Kayak di Mesir itu. Ya. Itu emas semua itu. Itu zaman dulu. Zaman dulu itu masih boleh. Bisa jadi emas itu digunakan buat apa? Buat bejana. Dibikin untuk bejana. Tapi setelah Islam datang, maka Islam mengharamkan. Iya, jadi ibu-ibu walaupun ibu nggak kejangkau ke arah sana ya tetap aja harus paham ya, harus paham hukumnya. Fasal ini suatu fasal menerangkan sekalian binatang, Bu. Sekarang pindah ke binatang ya. Bermula sekalian binatang itu, ketemu Bu? Sekaliannya sebab matinya itu ini suatu pasal menerangkan sekalian binatang. Bermula sekalian binatang itu sekaliannya sebab matinya itu najis melainkan anak Adam dan ikan laut atau ikan air. Bu, binatang, Bu, kita juga termasuk binatang loh Bu. Hayawan. Jadi dalam istilah mantek itu manusia itu masuk ke dalam golongan hayawanun nautik. Hayawan itu apa Bu? Hewan. Hewan itu binatang. Hayawan itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup, kita nggak mau ya dikatain binatang ya. Jadi dibilangnya hewan. Hewan itu makhluk hidup. Hewan itu apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup yang ghair natik, ada yang natik. Hayawanun natik, ada hayawanun ghair natik. Hewan yang bisa bicara, ada hewan yang tidak bisa bicara. Siapa hewan yang bisa bicara? Manusia. Siapa? Apa hewan yang tidak bisa bicara? Binatang. Ibu, binatang itu kalau mati tidak disembelih jadi najis, jadi bangkai. Dipegang jadi najis. Ibu misalnya ada kambing, ada di jalanan. Ibu kalau kambingnya disembelih secara syar'i, ibu tahu syar'i, secara agama, secara benar, ibu colek, najis bukan? Enggak. Perlu cuci tangan enggak? Enggak, karena itu bukan najis. Tapi ibu nemu kambing, dia kan halal, tapi dia ketabrak mobil, kemudian diselamatin sama kita di tengah jalan. Kenapa ya? Kalau kambing, tikus pasti diselamatin di tengah jalan. Nggak ada ibu-ibu kita lihat yang namanya kambing, kucing
ada di tengah jalan. Tapi kalau tikus ibu-ibu, ibu sering nggak jalan ngelihat di jalanan tikus? Banyak. Apa dipinggirin? Enggak. Ya, udah aja dia udah gepeng dengan sendirinya karena kelindes-lindes. Nah sekarang kita nggak ngomongin tikus, nggak ngomongin kucing karena memang nggak boleh makan, nggak boleh dimakan itu kucing sama tikus. Yang kita omongin adalah kambing, ya kambing kerbau yang boleh dimakan. Tapi dia kelindes mobil, matinya kelindes mobil. Kemudian kita selamatin nih, kita pinggirin. Wajib cuci tangan nggak? Wajib. Karena itu najis. Cuci tangan 7 kali biar. Oh enggak, itu mah babi, kambing, anjing dan babi. Oh, Iya. Jadi nggak cuci aja kategori sampai bersih, itu ya. sampai hilang bau, sampai kalau ada darahnya sampai hilang darahnya gitu. Ya. Termasuk najis. Nah, itu najis kecuali apa? Kecuali manusia. Ya Allah, ibu-ibu kita matinya kan nggak disembelih kan? Enggak kan? Sian ya kalau manusia disembelih malah. Ya, jadi ibu-ibu manusia sekarang nih dicolek, najis nggak? Enggak. Pas giliran kalau mati najis nggak? Enggak. Itulah penghormatan dari Allah. Padahal ibu-ibu bangke bukan? Bangke. Orang apa? Usolli ala hadzal mayyit. Ya kan gitu. Arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Aku niat sholat mayit. Mayit itu apa sih? Bangke. Bangke. Makanya nggak mau pada deket-deket. Ya, nggak mau pada deket-deket kalau sama manusia yang udah nggak ada ruhnya. Jadi ibu-ibu, semua binatang kalau mati menjadi najis. Kecuali apa? Kecuali manusia. Kenapa manusia ini dimasukin ke dalam omongan binatang? Karena ibu-ibu, manusia juga termasuk hayawan. Apa itu hayawan? Hewan itu apa? Binatang. Jangan nerjemahin binatang. Ya, nerjemahinnya apa bu hewan? Makhluk hidup dari kata-kata hayah. Nah, tapi di sini ngomongnya binatang. Jadi manusia itu kal an'am. Bisa-bisa nanti manusia itu seperti binatang. Balhum adall. Bahkan mereka itu si manusia bisa-bisa lebih daripada binatang. Binatang kan tukang makan ya. Bentar-bentar makan. Jadi manusia kalau tukang makan kayak binatang gitu. Iya. Ibu-ibu, binatang kenal sama saudara enggak? Enggak. Dia kalau mau berbuat jahat sama saudaranya, berbuat jahat aja. Ya kan berantem aja itu sesama kambing. Sesama kambing dia berantem, sesama kucing dia berantem. Sesama monyet berantem. Oh berarti manusia yang suka berantem sama saudaranya kayak gitu. Ya terserah nganggapnya, kalau sama ya. Bahkan bisa lebih sadis. Itu manusia bisa lebih sadis daripada binatang. Binatang namanya Nggak menggelin orang. Ya, jadi ibu-ibu manusia pas kita pegang udah meninggal nggak perlu cuci tangan karena bukan najis. Makanya ibu-ibu tersinggung nggak? Pas giliran ibu-ibu duduk di kursi orang, pas pulang dielapin. Kita ke rumah orang, kita pulang dia ngepel. Kenapa ibu-ibu? Karena yang masuk adalah bukan sealiran sama dia. Ibu-ibu dia ngejemur, ya. Ini tetangga kasihan ngelihat itu jemuran udah kering, udah lembab, ya bu ya. Kalau dia jatuh
nanti sayang-sayang diangkatinlah ibu-ibu sama si tetangga. Pas sampai rumah ketahuan diangkatin sama tetangganya, dia cuci lagi. Ibu tersinggung agak? Tersinggung. Ya Allah, emang gue najis apa? Ibu-ibu laki sama perempuan kecolek batal nggak? Batal. Bukan berarti najis itu orang laki. Orang laki kesentuh sama perempuan batal, bukan berarti itu perempuan najis. Perempuan nyolek laki-laki batal, bukan berarti dia najis. Tapi memang itu hukumnya, karena dia bukan mahram, dia bukan najis manusia. Jangankan yang hidup, yang mati juga ya najis. Ya Allah, ibu sekarang gini, dia kagak sholat, orang kafir, tapi sama-sama perempuan, najis enggak? Kecolek batal enggak? Enggak, kalau sama perempuan. Padahal ibu-ibu dalam Al-Quran orang kafir itu najis. Najis apanya ibu-ibu? Najis akidahnya, najis hatinya. Kenapa ibu-ibu najis hatinya, najis akidahnya? Karena dia nggak nyembah Allah, ya dia kafir. Jadi ibu-ibu anak Adam tidak najis setelah dia mati. Dan ikan laut, ibu beli ikan udah mati. Ibu kalau ikan laut dan ikan air itu maksudnya ikan tawar, ikan air tawar. Ibu-ibu ngapa itu ya? Kalau ikan air tawar itu kalau kita belinya mati, dulu waktu saya miara, misalnya gini Bu, saya beli nih ikan emas 1 kilo, kayaknya pengen dimakannya cuma 3 biji, misalnya ada sisanya nih 2 biji, saya hidupin nih di dalam bak, nungguin nanti kalau mati baru saya masak. Ternyata salah, jadi bau dirinya ya. Jadi malah ibu-ibu bikin murah itu Bu, bikin murah ikan yang tawar, yang hidup, yang mati. Saya tungguin sampai mati, baru saya masak, karena kagak ngerti saya. Sekarang sih malah kita kalau belinya yang hidup, tapi dimatiin langsung dalam keadaan hidup. Ya, ngapa itu kayak begitu ya? Kira-kira ibu-ibu kalau air laut, kalau ikan laut kayak kita perlakukan kayak ikan tawar, gurihnya sama apa enggak? Sama yang mati sendiri? Beda apa? Beda rasanya. Kuliah masing-masing seger. Walaupun ikan laut. Oh gurih. Oh jadi memang ibu-ibu ikan laut, jenis ikan itu mau tawar atau mau laut, kalau dimatiin itu lebih gurih ya. Gitu iya. Karena ibu-ibu kenapa kita ikan laut belinya yang mati? Karena memang kita bukan di Muara Karang belinya ya. Iya, karena memang datangnya ke si Mbak udah mati. Bahkan matinya mungkin udah lama kali ya. Lebih bau. Iya. Lele mungkin Bu, ikan darat gitu kali ya. Bukan ikan air, bukan ikan di air tawar doang, tapi ikan yang ada di lumpur juga. Kan lumpur kan nggak ada airnya ya. Tapi tetap aja kan bau ya kalau kita udah mati. Dari laut kan agak asin, agak asin. Dari laut juga ada asin-asinnya, makanya asin dikeringin. Dari laut kan asin. Iya, asin. Jadilah kita seperti ikan laut. Itu kalau mau dibikin ikan asin. Kalau nggak mau dibikin ikan asin, ya tetap tawar. Iya. Makanya ada ibarat kayak begini ibu-ibu. Jadilah kita bagaikan ikan laut. Laut rasanya
asin, tapi dia nggak merubah diri. Betapapun kita di tempat orang bergajul, eksistensi kita masih tetap seperti ini. Kita kan kadang-kadang ibu-ibu manusia tergantung bi'ah. Bi'ah itu apa? Tergantung lingkungan. Makanya ibu-ibu kita jangan bergaul kental banget sama orang yang nggak soleh. Kenapa? Bukan kita benci sama dia, takut kita ketularan. Kalau udah ketularan bahaya. Giliran orang soleh kagak mau dideketin, giliran orang yang kagak soleh mau diikutin, akhirnya ke bawah-bawah. Iya. Ada istilah kita bergaul mendekat sama tukang minyak wangi. Iya. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kecium wanginya. Kalau kita apa terus? Bergaul sama tukang minyak tanah. Bau minyak tanah. Itu kata istilah. Kebanyakan orang seperti itu, tapi jangan seperti itu. Jadilah kita seperti ikan laut. Walaupun dia hidup seumur-umur di lautan, tapi dia tidak terpengaruh dengan rasa asin si ikan si laut ini. Tapi memang seperti itu ibu-ibu ya. Makanya kita tetap harus waspada. Lingkungan itu sangat berpengaruh, apalagi pada anak-anak kita. Makanya ibu-ibu kita minta perlindungan sama Allah buat anak-anak kita. Astagfirullahaladzim, di wali daya, wali zauji, wali auladi. Ya Allah, ampunin dosa saya, dosa orang tua saya, dosa anak saya, dosa suami saya, dosa anak saya, gitu kan ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, karena kita kebanyakan minta ampun sama Allah untuk suami kita, Allah ampunin kita terhadap dosa yang kita lakukan buat terhadap suami kita. Kan kita nggak selalu minta maaf sama suami kita. Ya iya, tapi kan bisa saja ya suami kita enggak menjadi mempersoalkan kita minta maaf sama dia, udah dimaafin aja. Tapi kan Allah belum tentu maafin. Tapi karena kita minta istighfar sama Allah buat suami kita, Allah mudah-mudahan ngampunin kita. Sebab ibu-ibu memang paling banyak dosa kita sama suami, ibu-ibu ya. Terus ibu-ibu kita minta ampun buat anak kita. Waktu masih kecil, ibu-ibu, anak kita jagain, Bu. Mau sholat, kita ajak wudhu. Terus ibu-ibu sholat kita digendong. Terus ibu-ibu sholat jam berapa ya? Ibu-ibu sholat suara kita kerasin. Biar apa? Biar kedengeran sama anak kita. Masih kecil. Tapi kira-kira pas giliran udah gede mau kita perlakukan seperti dia masih kecil, mau nggak? Enggak. Dia lebih dengerin temennya daripada kita. Iya, makanya apa? Kita banyakin istighfar sama Allah buat anak kita supaya anak kita tuh dipelihara sama Allah. Di jalanan kita nggak tahu. Anak-anak sudah selesai cucu mulai gede. Sekarang ibu-ibu anak kita udah mintanya kamarnya sendiri-sendiri. Iya benar. Apa dia mau? Nyampur. Nyampur sama kita? Enggak. Kita nggak tahu tuh dia lagi ngapain. Nah itu yang kita takut. Buka HP. Iya. Kan HP ini kalau udah kebangetan banyak virusnya, keluar tuh yang model-model kayak begitu. Itu dia. Oh jadi ternyata ibu-ibu HP. Iya, maka ya Allah ampunin ya Allah anak saya ya Allah gitu. Saya mah udah jalan-jalan. Nyus saja perjalanan daerah Ciracas Astagfirullahaladzim yang pakai terang-terangan. Kalau kita pakai apa? Iya, saya penjerin dia tahu lari. Terus saja di depan mata. Pakai apa? Emang dia ada yang pinter. Rawon ini Ini sok banget, ini sok pinter ini ada apa?
Saya kan bergaulnya di Ciracas, ya Allah terang-terang pada nabi. Soalnya ke pabrik itu dekat dari Juki itu yang Tadi itu kan belakang layarnya rumahnya. Iya. Kan cucu saya pada perjaka-perjaka itu saya gemeter baik sama cucu. Banyak Saya takut banget salah bergaul. Itu mah Nah, makanya doain. Iya. Ya Rabbi habli minas salihin. Bana hablana min azwajina. Nah itu Allahumma barik lana fi auladina. Bisa Bu Allahumma barik lana. Ibu jangan kalau doa jangan Allah barik fi auladina. Allahumma barik lana. Nah, pakai lana ini kebanyakan suka nggak pakai lana. Bukan kebanyakan saya suka denger nggak pakai lana. Oh gitu. Pakainya pakai lana. Allahumma barik lana. Jangan Allahumma barik fi auladina. Jangan. Nah, ini suka ngedengar Allahumma barik fi auladina. Iya, mestinya Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wala tadurruhum. Apa itu wala tadurruhum? Jangan engkau madaratkan mereka. Iya. Ya, jangan engkau madaratkan mereka. Selalu saya bawa itu mau habis. Jadi jangan cukup Rabbana hablana Bu. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wala tadurruhum. Tuh dia tuh Bu. Jangan engkau berikan madarat kepada mereka, jangan bahayain mereka gitu. Terus apa Bu? Wala tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika. Sampai sini dulu. Wa waffiqhum li ta'atika. Dan berikanlah mereka taufik untuk taat kepadamu. Jadi walaupun kita sekarang udah nggak nyuruh dia sholat, kan cuman gini, bangun sholat gitu doang. Ya subuh gitu. Wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Berikanlah anugerah kepada kami bakti mereka. Ibu kan kalau anak bakti sama kita suatu karunia yang diberikan oleh Allah. Enggak ada harta yang lebih apa Bu? Lebih berharga buat kita kecuali anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kita. Coba ibu-ibu nyesek kagak kalau punya anak nggak berbakti? Ya Allah, suruh sholat melengos aja. Ya. Jadi coba ulang tuh Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Tuh dzurriyyatinya dibaca enggak? Oh, Robbi habli sholli. Iya, Robbi habli. Ibu-ibu, dzurriyyatina tuh Bu. Iya, Dzurriyyatina itu keturunan, cucu, buyut. Iya. Ulang tuh katanya ulang. Allahumma barik lana. Allahumma barik. 1, 2, 3. Allahumma barik. Barik lana. Barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Iya. Rabbi habli minas Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana. Oh iya. Iya, Saya kecil saya jadi. Sudah Ibu. Makanya kalau di surga jangan ngayam mulu nomor pandang nyari duret. Ibu ada berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ini kalau kitab ini kitab apa namanya? Riyadul Badi'ah. Udah aja Badi'ah. Ya segini doang nih. Oh, ini Riyadulnya. Iya, Riyadul Badi'ah. Maksudnya ini nggak usah dibaca. Nggak usah. Kitab Riyadul Badi'ah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi telah sama-sama kita
Dengarkan kita ikuti pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Mukarramah Ibu Ustaz Gagi Siti Ayuni. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya